hari Jumat tanggal 5 saya ingin beli pisang di pasar dekat rumahnya Pak Teguh. Pasar itu ya, Pancirawis. Sebab memang kebiasaan untuk kami di rumah ada pisang. Jadi itu kebetulan nggak ada pisang, saya coba mau beli pisang. Tapi sebelum saya ke pasar, saya isi bensin dulu untuk motor di Karangnanas. Dan setelah itu antri. Jadi setelah sampai ya cukup lama, sebab motor itu sampai di jalan. Lalu waktu itu sudah 11:30. Saya isi bensin selesai, lalu mau berangkat ke pasar Pancirawis. Iya, pasar Pancirawis ya. Itu pasar. Iya, pasar Pembimbing. Itu. Saya sudah lewati terminal. Lalu saya harus lewat perempatan Pancirawis. Di situ saya lihat lampu itu baru saja merah. Lalu ada motor-motor di depan saya, kok terus? Lalu saya coba ikut terus. Mereka sudah sampai di seberang, saya belum sampai. Saya lihat sudah ganti hijau yang sebelah sini. Jadi motor sudah mulai akan jalan. Enggak tahu juga, kebetulan saat itu ada ambulan yang lewat. Saya mulai bingung. Jadi motor dari sana sudah mulai berjalan, lalu ada ambulan yang itu berjalan cepat. Lalu saat itulah saya hanya bisa berkata, apa yang saya lakukan Tuhan? Sebab ambulan itu kira-kira tinggal 7-6 meter di depan saya. Saya baru sampai di tengah jalan. Setelah saya berkata demikian, nggak tahu tangan saya itu menggerakkan setir motor itu ke kanan. Dan setelah itu, tangan saya kiri itu menarik untuk motor itu belok kiri lagi. Sehingga di tengah jalan itu untuk menyeberang, saya bisa berjalan berputar seperti ini dan sampai di tepian. Kebetulan di sana merah, jadi berhenti semua. Lalu setelah saya masuk ke seberang sana, saya terus berjalan ke tepi. Di situ ada pertigaan, saya coba berhenti di situ untuk menenangkan hati dan pikiran. Setelah hati saya tenang dan pikiran tenang, saya berkata, saya masih bernapas. Dan minggu depan masih bisa melayani pekerjaan. Lalu dalam benak pikiran saya muncul pemikiran, itulah bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Mungkin kalau Tuhan tidak saya andalkan dan Tuhan tidak menolong, ambulan itu sudah dekat dan dia berjalan dengan cepat. Mungkin tidak bisa bernapas lagi. Tapi karena pertolongan Tuhan, sehingga saya masih bernapas dan sampai saat ini bisa ketemu dengan Bapak, Ibu dan Saudara. Hal ini memang tidak saya katakan kepada Bu Pairan. Mungkin Bu Pairan dengar baru saat ini. Itulah pertolongan dari Tuhan bagi orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara baca dalam firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 27 sampai ayat 31. Kita baca silih berganti, lalu ayat yang terakhir 31 kita baca bersama-sama. Saya mulai ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hei Yakub, dan berkata begini, hei Israel? Jadi Yakub, ya Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bersama-sama, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja-wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Demikian firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Dalam firman Tuhan ini adalah masa-masa pelayanan Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya itu melayani umat Israel pada saat umat Israel moralnya itu bobrok. Tuhan melihat akan hal itu sehingga dia menjadi marah dan dia memberikan penghukuman kepada umat Israel, mengizinkan bangsa Israel dibuang di tanah pembuangan. Nah, memang ada janji Allah akan membebaskan dan Allah akan menolong. Sebab nanti ada orang yang namanya Kores, Raja Persia, yang memang memperbolehkan umat Israel kembali ke Yehuda. Saudara yang kekasih, di dalam kesulitan hidup, di dalam penderitaan, di dalam kelesuan, di dalam kejenuhan bangsa Israel yang ada di tanah pembuangan sebab kehidupan lingkungan yang mereka adalah mengadakan penyembahan berhala, Yesaya memberikan penghiburan kepada mereka bahwa Allah akan menolong dan membebaskan mereka. Ada Tuhan, ada Allah yang merupakan tempat bersandar bagi umat Israel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pernah mengalami jenuh, kita pernah mengalami lesu. Apakah yang saudara andalkan di dalam keadaan yang demikian? Ada Allah, ada Tuhan. Memang Tuhan tepat untuk bersandar. Ada
tiga dasar, ada tiga alasan bahwa Allah adalah tempat untuk bersandar. Ini Bapak dan Ibu, kalau kursi ini nggak ada tempat sandarannya, saya tidak dapat bersandar. Jadi beban tubuh ini hanya ditanggung oleh kursi yang di bawah saya. Tetapi karena ada tempat sandaran, maka saya bisa bersandar. Jadi pada saat saya capek, lelah, berangkat dari gereja ke tempat ini dan memboncengkan upairan boncengnya itu tidak itu ya, kakinya di sana di sini, tetapi kakinya di sana semua. Jadi kalau goyang sedikit saya ikut goyang. Itu. Iya, agak capek. Tapi karena memang bersama-sama ke gereja ya, capek enggak apa-apa. Nah, setelah saya tadi duduk menyandarkan badan saya ke tempat sandaran kursi, rasa capek itu menjadi. Jadi ini tempat sandaran. Tapi tempat sandaran ini hanya sementara. Sebab apa? Sebab nanti akan rusak dan mungkin menjadi tidak ada. Beda kalau bersandarnya kepada jadi Tuhan tetap ada. Di rumah saya, di ruang tamu ada kursi dua. Kursi itu sudah kuno, sudah lama sekali. Sejak anak saya yang pertama lahir. Jadi itu dari Klaten ya. Sampai sekarang masih. Kalau ada bapak ibu yang pergi ke sana akan lihat ada dua kursi yang sama. Nah, kursi itu yang satu memang saya gunakan pada saat saya habis dari pelayanan, baik ke Kemuji atau ke Kemangkon. Ya perjalanan itu cukup jauh, hampir setengah jam. Kalau saya pulang ya capek untuk tangan ini, untuk kaki, juga mata dan tubuh. Sehingga saya mesti setelah pulang saya duduk di tempat itu, bersandar sampai ya 5 menit, 10 menit, baru rasa lesu, capek itu menjadi. Tapi sandaran kursi itu hanya juga sementara, walaupun bisa untuk saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan adalah tempat sandaran yang tepat bagi orang-orang yang percaya pada Dia. Apa dasarnya? Apa alasannya? Dikatakan dengan jelas di dalam ayat yang ke-27, Tuhan adalah Allah yang kekal. Saya baca firman Tuhan ini, ayat 28 ya. Tidaklah kau tahu dan tidaklah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Tuhan ialah Allah kekal. Jadi dasar yang pertama, Tuhan dapat menjadi tempat untuk bersandar karena Allah adalah kekal. Saudara yang kekasih, kalau Allah adalah kekal, Dia ada sebelum dunia ini ada.
Dia ada setelah dunia ini ada. Dan dia tetap ada setelah dunia ini tidak ada. Ada untuk selama-lamanya. Ada terus-menerus. Abadi, tetap ada. Dan tidak pernah tidak menjadi ada. Dia selalu ada. Nah, Allah yang kekal ini memberikan pengertian bagi orang-orang yang percaya, bagi Israel, agar hidup mereka itu tidak bersandar kepada berhala-berhala, agar tidak bersandar kepada penguasa yang ada. Sebab berhala-berhala dan penguasa-penguasa memang dapat untuk bersandar, tetapi kegunaannya hanya sementara, tidak untuk selamanya. Mereka berasal dari dunia dan mereka sewaktu-waktu akan menjadi tidak ada bersama dengan dunia ini. Sehingga apabila bersandar, lalu tempat untuk bersandar berhala-berhala atau penguasa itu menjadi tidak ada, padahal kita masih perlu bersandar sebab letih dan jenuh di dalam hidup kita, tidak ada tempat untuk bersandar. Kita harus mencari tempat untuk bersandar lagi. Kemana kita harus pergi? Kalau sama, mungkin tetap akan mendapatkan tempat bersandar yang hanya sebentar. Oleh sebab itu, Allah yang kekal itu memberikan penggunaan bagi orang-orang yang percaya untuk bersandar, dan tempat bersandar itu kekal. Umur kita dibatasi, sehingga waktu kita bersandar dibatasi di dalam bersandar. Tetapi tempat untuk bersandar Tuhan yang kekal itu tetap ada. Sehingga walaupun mungkin kita sudah tidak bersandar karena hidup penuh dengan keletihan dan kejenuhan, anak dan cucu kita masih tetap bisa bersandar kepada tempat sandaran itu, yaitu Tuhan yang kekal. Saudara yang kekasih, Allah yang merupakan tempat sandaran yang kekal itu sungguh kita butuhkan di dalam hidup kita. Sungguh kita butuhkan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan sampai keliru di dalam hidup kita. Walaupun di dalam hidup mendapatkan tekanan yang kuat, menahan beban hidup di dalam hidup kita, jangan sampai kita keliru mencari tempat sandaran untuk menghilangkan rasa lesu, untuk menghilangkan rasa letih, untuk menghilangkan rasa kejenuhan tersebut. Carilah tempat bersandar yang kekal. Carilah tempat bersandar untuk selama-lamanya, yaitu di dalam Tuhan yang Dia punya sifat yang kekal. Sehingga nanti tidak hanya kita yang dapat bersandar kepada Tuhan, kepada tempat sandaran yang kekal itu, anak cucu kita pun dapat bersandar di tempat tersebut. Sebab tempat sandaran itu tetap ada. Sebab tempat sandaran itu kekal untuk selama-lamanya.
Oleh sebab itu, marilah saudara-saudara yang kekasih, apabila dalam hidup kita ada beban yang berat karena kita hidup di dunia ini, kita bersandar kepada Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan Yesus. Di mana sandaran itu merupakan sandaran yang kekal dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menerima beban hidup yang kita lakukan. Saya ada lagu tiada apa? Tiada kuragu lagi. Mbak Nuni bisa buka. Tiada kuragu lagi. Tiada kuragu lagi. Kita berdiri ya bersama-sama. Tiada kuragu lagi. Ini cerita sambil ngajak nyanyi. Jadi nggak cerita terus. Ada atau tidak ada? Ada. Tiada ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi saya dapat cerita dan dapat mengajak
bernyanyi bersama-sama. Itu alasan yang pertama. Mengapa Allah tepat menjadi tempat bersama? Karena Allah adalah kekal. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat 29, Tuhan adalah sumber kekuatan. Ayat 29 saya bacakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia memberi kekuatan. Dia memberi kekuatan, yang artinya memberi terus menerus, yang artinya Tuhan adalah sumber kekuatan. Kalau Dia sumber kekuatan, maka Dia tidak hanya punya kekuatan, tidak hanya pribadinya ada kekuatan, tetapi sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan, pemberi kekuatan yang tidak pernah habis. Semua kekuatan yang ada di dunia ini adalah dari Tuhan. Kita tahu matahari dapat bersinar. Matahari adalah benda mati. Tidak mungkin pada benda tersebut akan mengeluarkan sinar kalau itu tidak dibuat oleh Allah, tidak diberi kekuatan dari Allah. Gunung dapat meletus. Negatifnya memang akan membahayakan. Positifnya, vulkanisnya itu bisa menyuburkan tanah lingkungan. Kekuatan untuk meletus ini adalah pemberian dari Tuhan. Tanah terjadi gempa bumi sehingga merusakkan sekeliling. Kekuatan yang ada ini juga dari Tuhan. Jadi Tuhan sumber kekuatan bagi sesuatu yang ada di dunia ini yang memiliki kekuatan. Demikian pula manusia, demikian pula kita semua, batin kita, fisik kita memiliki satu kekuatan berasal dari Allah. Jadi kita bisa punya kekuatan, kita ada kekuatan, itu berasal dari Allah. Oleh sebab itu kekuatan yang ada di dalam fisik kita, yang ada di dalam batin kita dapat menjadi berkurang dan dapat menjadi tidak ada. Ada di antara saudara yang berkata, kekuatan batin saya tetap ada terus menerus. Kekuatan fisik saya ada dan ada terus menerus. Sepikir tidak akan ada di antara saudara yang ada di tempat ini akan berkata demikian. Sebab letih, lesu, jenuh ada di dalam hidup kita. Pada saat-saat kita menghadapi beban karena kehidupan dunia.
Jadi kekuatan dalam batin kita, kekuatan dalam fisik kita bisa berkurang, bisa menjadi tidak ada atau habis. Dan Tuhan yang merupakan sumber kekuatan dapat memberi atau menambah kekuatan yang baru bagi orang-orang yang beriman kepada umat Israel, hidupnya beriman kepada Tuhan. Kita pun orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kita perlu tahu bahwa kekuatan yang diberikan oleh Allah sifatnya adi kodrati. Tapi walaupun adi kodrati, akan ada kenyataan. Yang lemah dikuatkan secara roh, secara rohani. Yang tak berdaya diberikan satu semangat, diberikan satu semangat. Keadaan rohani besar pengaruhnya untuk keadaan fisik. Rohani kuat membuat semangat fisik menjadi kuat. Rohani lemah membuat makin lemah fisik. Saya pikir ini kenyataan juga di dalam hidup kita. Paulus berkata, tubuh memang lemah, tetapi roh makin menjadi kuat. Iya enggak? Saya dulu lahir, sekarang umurnya sudah 76. Kecil, belum kuat, dewasa menjadi kuat. Sekarang makin menjadi lemah. Benar apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi untuk roh, tetapi untuk rohani bisa tumbuh terus menjadi kuat, makin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu pribadi Paulus di dalam hidupnya dia tetap tangguh di dalam pelayanan dan dia punya semangat di dalam dia bersahabat dalam hidup. Karena dia ngerti tubuh ini makin lama, tapi roh rohani itu makin lama makin tumbuh, makin menjadi. Saudara yang kekasih, Ayub dalam hidupnya orang nomor 1 di Asia, di daerah timur. Kesalehannya, kekayaannya, kesetiaannya, dia dicobai oleh Tuhan lewat setan. Tubuhnya menjadi rusak, kekayaannya habis, anak-anaknya menjadi tidak ada. Tapi walaupun demikian yang dapat dilihat, rohaninya, rohnya tetap kuat kepada Tuhan. Sehingga akhirnya fisiknya bisa sembuh, kekayaannya bisa pulih kembali, anak-anak dan budaknya bisa kembali. Mengapa? Sebab dia kuat di dalam Tuhan.
sebab dia percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan karena akan bekerja di dalam pribadinya sesuai dengan kehendaknya. Kalau Tuhan kehendaki hidup Ayub tidak hancur, maka Tuhan membuat memang hidupnya tidak hancur sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah memberi kekuatan kepada Ayub. Saudara-saudara yang kekasih, letih, lesu, jenuh ada di dalam hidup kita sebab terjadi karena beban hidup. Bersandarlah kepada Tuhan dan mintalah kepada Tuhan dalam doa. Dia akan memberi kekuatan baru. Dan rasa letih, jenuh akan menjadi ayat 31b itu merupakan satu gambaran bagi orang-orang yang sudah mendapatkan kekuatan yang berasal dari Allah karena meminta di dalam doa. Dikatakan seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Jadi Raja Wali itu kekuatan yang utama pada sayapnya. Dia akan bisa terbang setinggi-tingginya karena apa? Karena punya sayap. Pada sayap itu merupakan salah satu kekuatan. Demikian pula gambaran yang dikatakan kedua dan ketiga, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kekuatan dari Allah. Jadi kekuatan dari Allah merupakan satu kekuatan yang luar biasa, yang melampaui kekuatan yang dimiliki oleh fisik. Oleh sebab itu, walaupun berlari melampaui kekuatan fisik, tetap kuat sebab apa? Memiliki kekuatan yang diberikan dari Allah. Waktu berlari, demikian pula waktu berjalan. Jadi kita punya kekuatan, hanya punya dan ada, itu bisa berkurang, bisa menjadi tidak ada. Oleh sebab itu dalam hidup kita perlu kekuatan yang berasal dari Allah. Sebab kekuatan itu luar biasa, bisa menghilangkan beban-beban yang ada di dalam hidup. Itu alasan yang kedua. Lalu alasan yang ketiga, di dalam ayat 31 di dalam ayat 31a, Tuhan Allah itu dapat dinantikan. Tuhan Allah dapat dinantikan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dijanjikan pasti dipenuhi. Kalau berkata merah, ya merah, tidak akan berubah menjadi hijau.
Nah sekarang tergantung orang yang menantikan. Tergantung orang yang berharap kepada Tuhan. Dia sabar menanti atau tidak sabar menanti. Mempercayai Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, berharap dengan sabar. Bukan berharap dengan emosi, bukan berharap dengan keinginan sendiri, tapi berharap dengan sadar bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya sesuai firman. Jadi kalau Tuhan di dalam berharap, di dalam menantikan, Tuhan belum memenuhi janjinya, ya sabar. Ya menunggu terus menerus. Tidak emosinya yang keluar, tidak keinginannya sendiri yang keluar. Tidak seperti itu. Orang yang beriman perlu ada kesabaran menanti kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendaknya sendiri. Kalau janjinya mendapat kekuatan baru, maka kekuatan baru itu yang dimiliki. Jadi tidak yang lain. Janjinya di dalam firman Tuhan ini memberikan satu kekuatan baru bagi orang-orang yang hidupnya ada beban berat sebab kehidupan di dunia ini. Maka yang diterima kekuatan baru. Nah ini akan terjadi bagi orang-orang yang tidak sabar menantikan janji Tuhan. Yang diterima mungkin bukan kekuatan baru, tapi yang sabar terus menerus menantikan janji Tuhan, maka kekuatan baru yang akan didapatkan, sehingga beban di dalam hidupnya, rasa lelah, rasa jenuh itu dapat menjadi hilang karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Dulu lemah akan menjadi kuat. Sebab apa? Sebab kekuatan Tuhan yang diberikan. Lemah batinnya, loyo, mau apa-apa seperti itu nggak bisa untuk melakukan. Tapi setelah ada kekuatan dari Tuhan, apa? Jerandal begitu ya. Lalu dia menjadi kuat. Mendapat kekuatan baru berarti mengubah kekuatan. Mengubah kekuatan. Jadi ada kekuatan tapi lemah. Setelah ada kekuatan baru, kekuatan yang lemah ini berganti menjadi kekuatan yang dari Tuhan. Jadi di dalam mengubah itu seperti seseorang dapat mengganti pakaian dengan pakaian yang baru. Pakaian saya ini lama, ya saya ganti dengan pakaian baru. Jadi udah berubah. Saya pikir pakaian yang lama ini bau keringat sudah tidak karuan, ya mungkin sudah kumal, ya membuat tubuh ini menjadi nggak enak, mungkin menjadi tidak sehat. Tapi dengan baju yang baru, pakaian yang baru, ini diganti yang baru, maka tubuh itu merasakan enak. Ada satu semangat, ada satu kekuatan di dalam kehidupan.
Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, di dalam kita berharap menantikan kepada Tuhan, janji Tuhan, tidak hanya di dalam firman Tuhan ini kekuatan yang baru, tapi meluas sesuatu yang lain dengan iman. Perlu sabar, terus menerus menanti, terus menerus berharap, sehingga janji Tuhan akan dapat diterima, janji Tuhan akan dapat dinikmati. Itu 3 alasan Tuhan tepat tempat bersandar. Dia kekal, dia sumber kekuatan. Yang ketiga, dia dapat dinantikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga,